Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari Fitriani dengan NIM 7012104149 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, pada video ini saya ingin mempresentasikan tentang perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode Word and Paper, studi kasus pada STEM Prakarya Mendalam. Yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi. Adapun yang akan saya bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluannya yaitu kemajuan teknologi informasi telah menjadikan sistem informasi teknologi informasi mempunyai peran yang penting bagi jalannya suatu organisasi dalam efektivitas suatu proses yang terjadi sehingga dapat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi. Dengan peran yang sangat penting tersebut, sebuah organisasi yang menerapkan sistem teknologi informasi dapat memenangkan suatu persaingan. Perencanaan strategi dan sistem informasi dan teknologi informasi dibutuhkan untuk mempersiapkan institusi atau organisasi dalam merencanakan pemakaian teknologi dan sistem informasi untuk institusi atau organisasinya. Perencanaan tersebut dibutuhkan untuk menyesuaikan ritme organisasi dengan sistem informasi agar seirama dan sejalan dengan perkembangannya organisasi dalam menentukan kebutuhan sistem informasi organisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori, perencanaan strategi sistem informasi merupakan kunci keberhasilan perusahaan atau organisasi di era yang sangat kompetitif ini. Menurut Word and Paper tahun 2002, perencanaan strategi sistem informasi merupakan suatu proses mengidentifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang akan mendukung sebuah perusahaan atau organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan mencapai tujuan bisnis dari perusahaan atau organisasi tersebut. Di bawah ini, skema perencanaan strategi informasi menurut Word and Paper. Gambar metode di atas terdiri dari dari masukan dan keluaran. Masukannya yaitu yang pertama, lingkungan bisnis internal. Kondisi organisasi sekarang, tujuan atau objektif, sumber daya, dan proses. Yang kedua, lingkungan bisnis eksternal, yaitu lingkungan organisasi persaingan dengan organisasi lainnya. Yang ketiga, lingkungan SITI internal, yaitu perspektif SITI sekarang pada organisasi, sumber daya, dan infrastruktur teknologi. Selanjutnya, lingkungan SITI eksternal, peran teknologi pada bisnis organisasi, sedangkan tahapan keluaran merupakan tahapan yang digunakan untuk menghasilkan blueprint atau suatu dokumen perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang isinya terdiri dari strategi bisnis, sistem informasi, strategi manajemen sistem informasi, dan teknologi informasi dan strategi teknologi informasi. Selanjutnya, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis. Untuk merumuskan strategi perusahaan atau organisasi, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengambilan visi. Tujuan strategi dan kebijakan perusahaan dengan demikian merencanakan strategi stand plan harus menghasilkan faktor-faktor strength perusahaan. Dalam kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Selanjutnya, analisis
Selanjutnya analisis rantai value chain. Rantai value chain dari perusahaan atau organisasi menunjukkan hubungan antara aktivitas dan fungsi yang dilakukan di internal perusahaan atau organisasi. Analisis rantai ini dapat ditunjukkan dengan menggambarkan arsitektur sistem teknologi informasi. Yang kedua, analisis Clean Start atau CSF. Faktor penentuan keberhasilan perusahaan atau organisasi dapat diidentifikasikan dari visi suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, analisis portofolio Micart. Portofolio Micart ini digunakan untuk menetapkan aplikasi sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap perusahaan. Pemetaan dilakukan pada 4 kuadrat, strength, high potential, key opportunity, dan sport. Selanjutnya, yang ketiga, metode. Adapun metode penelitian yang digunakan yang akan dilakukan diawali dengan perumusan masalah, kemudian melakukan tinjauan pustaka dengan metode studi pustaka yang mengacu pada refleksi penelitian. Penelitian sebelumnya, refleksi buku teks dengan metode dokumentasi meliputi dokumen-dokumen dari STEM Prakarya Mendalo. Proses selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Data-data yang dihasilkan dari pengumpulan data akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis SWOT. Analisis Port 54 model, analisis value chain, analisis crisis score atau CSF, dan audit lead mode. Selanjutnya, yang keempat, hasil dan pembahasan. Adapun pembahasannya, analisis lingkungan bisnis dilakukan dengan beberapa alat atau tools yang sesuai dengan kondisi STEM prakarya sebagai organisasi yang menawarkan jasa pendidikan. Tools yang digunakan dalam menganalisis strategi bisnis organisasi adalah Crisis Score Factor atau CSV. Untuk menganalisis proses bisnis organisasi digunakan value chain, sedangkan perusahaan mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan digunakan analisis SWOT. Selanjutnya ada analisis Kristen SWOT atau CRF. Berdasarkan tinjauan institusi STEM Prakarya Mendalo yang didapat dari rencana strategi RANS, STEM Prakarya Mendalo sebagai input untuk menggunakan teknik analisis Screen Score atau CSF dapat dilihat seperti tabel di samping. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT STEM Prakarya Mendalo berdasarkan data hasil observasi dari analisis SWOT didapatkan analisis strategi. Setelah itu langkah berikutnya adalah menentukan if atau internal first analysis summary dan external analysis berdasarkan hasil analisis bobot skor if dan if dapat didapatkan dari hasil analisis berdasarkan skor di atas terdiri dari bawah faktor kekuatan strength atau besar dari faktor kelemahan wings dan pengaruh dari faktor peluang optimal lebih besar daripada faktor ancaman. Selanjutnya, analisis value chain. Analisis value chain digunakan untuk memahami lingkungan bisnis, terutama proses bisnis yang berjalan di internal STEM Prakarya Mendalo. Analisis rantai nilai ini berdasarkan dari nilai analisis SWOT dan PSS serta juga didasarkan pada fungsi masing-masing tiap unit kerja pada institusi. Analisis value chain ini menghasilkan gambar keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Yang terakhir, hasil. Berdasarkan hasil kebutuhan bisnis dan informasi, maka dapat ditentukan SI ke depan. Strategi sistem informasi menentukan portofolio aplikasi sistem informasi STEM Prakarya Mendalo yang harus dibangun. Sedangkan strategi TI menentukan infrastruktur TI yang diperlukan untuk mendukung strategi SI. Yang pertama, strategi manajemen SITI, membuat sebuah tim yang bernama Information Condition on Technology. Yang kedua, membuat job description, tanggung jawab, fungsi, dan wewenang yang akan diberikan kepada tim ICT. Selanjutnya, melakukan evaluasi strategi manajemen SITI yang sudah berjalan. Dan yang kedua, strategi implementasi sistem informasi, meningkatkan penggunaan software open source di lingkungan STEM Prakarya Mendalo.
Yang kedua, melakukan pengembangan sumber daya manusia kepada semua orgs, chiefs, dan mikrotik. Yang ketiga, melakukan pendataan terhadap penggunaan berbagai jenis software yang digunakan pada setiap divisi dan perangkat keras yang digunakan pada infrastruktur jaringan yang berjalan saat ini. Selanjutnya, mengevaluasi strategi SITI yang sudah diterapkan pada periode sebelumnya. Dan yang kelima, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulannya itu. Yang pertama, metode perencanaan strategi sistem informasi atau STIM prakarya mendalam menggunakan fact work, metode word and paper dengan bantuan tools yang dipakai, yaitu analisis SWOT, valuation, crystal atau CRV, prototype model, audit grid model, dan portfolio Micron. Yang kedua, hasil dari perencanaan strategi SITI STIM prakarya mendalam lebih menekankan pada pembuahan aplikasi sistem informasi yang dapat mendukung aktivitas bisnis yang dilakukan sehingga selaras dengan visi, misi, dan tujuan STIM prakarya mendalam. Dan yang ketiga, hasil perencanaan SI masa mendatang dengan menggunakan tools portfolio Micron dihasilkan 11 jenis aplikasi sistem informasi baru yang direncanakan akan dibuat dan 7 jenis aplikasi yang dipertimbangkan untuk diperbarui dan diupdate. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.